Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di suatu hari yang hening, ketika cahaya pagi menyentuh bumi dengan lembut dan angin berembus membawa ketenangan, Nabi Isa alaihissalam menatap ibunya, Maryam yang suci, dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Suaranya tenang, namun syarat makna, seakan mengalir dari hati yang dipenuhi cahaya iman. Wahai ibu, ucapnya dengan lembut, ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sesaat, sementara kehidupan di akhirat adalah kekal dan abadi, tempat segala amal akan dibalas dengan keadilan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dengan penuh keteguhan iman. Marilah kita berangkat menuju Bukit Lebanon untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, kita akan mengisi siang hari dengan berpuasa, sebagai bentuk pengendalian diri, dan menghidupkan malam dengan sholat serta munajat, agar hati kita semakin tenang dan jiwa kita semakin dekat kepadanya. Maryam pun mendengarkan dengan hati yang tunduk dan penuh ketenangan, sebab ia mengetahui bahwa setiap kata yang keluar dari lisan putranya adalah seruan menuju cahaya, menuju kesucian dan kehidupan yang kekal. Di bukit yang sunyi dan damai itu, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh kesederhanaan dan tawakal. Daun-daun hijau yang tumbuh liar mereka kumpulkan sebagai makanan, dan air hujan yang jernih mereka tampung sebagai minuman. Tidak ada kemewahan selain kekayaan iman dan keteguhan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam turun dari bukit untuk mencari daun-daun yang lebih segar, agar kelak dapat mereka santap saat waktu berbuka puasa tiba. Langkahnya perlahan menuruni lereng bukit, meninggalkan Maryam seorang diri dalam keheningan yang dipenuhi zikir dan doa. Namun ketika Nabi Isa baru saja menuruni bukit, datanglah malaikat maut menemui Maryam. Ia mendahului dengan mengucapkan salam yang membuat udara di sekitarnya terasa berbeda. Lebih hening, lebih berat, dan penuh wibawa. Dengan suara yang tenang namun mengguncang jiwa, malaikat maut berkata, "Wahai Maryam, engkau adalah hamba yang tekun berpuasa di siang hari, dan menghidupkan malam dengan ibadah. Sungguh mulia amal-amalmu di sisi Allah Ta'ala." Mendengar kata-kata itu, Maryam merasa takjub, namun juga diliputi rasa penasaran yang mendalam. Hatinya bergetar, dan tubuhnya gemetar tanpa mampu ia kendalikan. Lalu ia bertanya dengan suara lirih, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa tubuhku gemetar mendengar suaramu, dan pikiranku menjadi kacau oleh kehadiranmu?" Malaikat maut pun menjawab dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, "Aku adalah makhluk yang tidak mengenal rasa kasihan kepada anak kecil karena usianya yang masih muda, dan tidak pula memberi rasa hormat kepada orang dewasa karena kedewasaannya. Tugasku hanyalah menjalankan perintah Allah Ta'ala tanpa ragu dan tanpa menunda. Aku adalah malaikat maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa." Mendengar pengakuan makhluk di hadapannya, Maryam pun terkejut. Seketika jantungnya berdebar kencang, seolah setiap detaknya mengingatkan bahwa ajal adalah kebenaran yang tak dapat dihindari. Namun di tengah keguncangan itu, Maryam berusaha menenangkan hatinya, menundukkan pandangan, dan menguatkan jiwanya dengan iman yang selama ini ia pelihara. Dengan suara yang lembut namun bergetar, Maryam berkata, "Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu ini sekadar berkunjung, atau engkau datang untuk mencabut nyawaku saat ini juga?" Malaikat maut menatap Maryam dengan pandangan yang dalam dan tenang, lalu membalas, "Sudah siapkah engkau menghadapi kematian?" Maryam menunduk sejenak. Hatinya bergejolak, namun imannya menuntunnya untuk tetap tegar. Dengan suara penuh harap, ia menjawab, "Bolehkah aku meminta sedikit waktu? Anakku sedang mencari makanan untuk berbuka puasa. Aku ingin menunggu kepulangannya terlebih dahulu." Mendengar itu, malaikat maut menjawab dengan suara tegas dan penuh wibawa, "Ketahuilah wahai Maryam, aku tidak memiliki kuasa atas apapun. Aku hanyalah hamba Allah yang menjalankan perintahnya. Demi Allah, bahkan untuk mencabut nyawa seekor nyamuk pun, aku tidak mampu jika tanpa izin darinya.
Tugasku tidak dapat ditunda dan tidak pula dipercepat. Dan sungguh, aku tidak dapat menangguhkan pencabutan nyawamu saat ini dan di tempat ini, karena perintah itu telah datang." Mendengar jawaban tersebut, Maryam menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, namun jiwanya justru diliputi ketenangan yang dalam. Ia memahami bahwa saat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjumpaan dengan Rabb-Nya. Dengan hati yang penuh kepasrahan, Maryam berkata, "Wahai malaikat maut, engkau adalah malaikat Allah yang menjalankan amanahnya dengan sempurna. Maka laksanakanlah tugasmu sesuai dengan kehendak-Nya." Setelah itu, keheningan menyelimuti suasana bukit yang tenang. Malaikat maut pun menjalankan tugasnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa Maryam dicabut dengan penuh ketetapan dan keadilan. Ruh yang suci itu kembali kepada Sang Pencipta, meninggalkan dunia fana, menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama ini ia rindukan, dengan ibadah, dengan kesabaran, dan penuh kepasrahan. Sementara itu, ketika malam kian mendekat dan waktu Isya telah berlalu, Nabi Isa kembali ke bukit dengan membawa makanan sederhana untuk berbuka puasa bersama ibunya. Pada saat itu, beliau belum mengetahui bahwa takdir telah lebih dahulu mendatangi Maryam, sang ibunda tercinta. Langkahnya perlahan, hatinya dipenuhi ketenangan. Ketika melewati mihrab, tempat ibunya biasa berdiri bermunajat kepada Allah, Nabi Isa melihat Maryam berdiri di sana, tegak dan hening. Ia pun mengira ibunya tengah menunaikan sholat fardu dengan khusyuk, tenggelam dalam ibadahnya, tanpa menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Nabi Isa meletakkan makanan yang ia bawa, lalu berdiri tak jauh dari mihrab ibunda tercinta. Ia pun menunaikan ibadahnya sendiri, larut dalam zikir dan doa, hingga malam semakin dalam dan sunyi menyelimuti bukit yang tenang. Usai beribadah, Nabi Isa kembali mendekati mihrab ibunya. Namun, ia mendapati Maryam masih berdiri di tempat yang sama, dalam posisi yang tak berubah sedikit pun. Dengan suara lembut yang penuh kasih, Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera wahai ibuku, malam telah larut, kini tiba waktu berbuka bagi yang berpuasa, dan saatnya kita menghidupkan malam dengan ibadah bersama. Mengapa ibu hanya diam dan tidak melakukan apapun?" Namun, tak ada jawaban, tak ada gerakan. Hening menjawab segala panggilan. Nabi Isa menunggu sejenak, lalu kembali berkata dengan senyum yang lembut, "Apakah ibu sedang tertidur? Sungguh, tidur itu memang nikmat." Beliau pun menjauh perlahan dari mihrab, tak ingin mengganggu ibunya, yang ia sangka sedang terlelap dalam istirahat yang tenang. Beberapa waktu kemudian, Nabi Isa kembali mendatangi mihrab ibunya. Dengan suara yang penuh harap, ia memanggilnya sekali lagi. Namun seperti sebelumnya, tak ada jawaban yang menyambut panggilannya. Keheningan tetap memeluk ruang itu. Dengan nada yang lembut, Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera tetap kuucapkan untukmu, wahai ibu." Namun Maryam tetap diam, tak memberikan reaksi sedikit pun. Malam pun terus berjalan. Nabi Isa mondar-mandir antara tempat ibadahnya dan mihrab ibunya, menanti, berharap dan berdoa, hingga cahaya fajar perlahan menyingsing di ufuk timur. Di dalam hatinya tumbuh perasaan yang tak biasa, sebuah kejanggalan yang sulit ia jelaskan, namun kian terasa nyata. Dengan penuh kehati-hatian, Nabi Isa mendekati ibunya. Tangannya yang lembut menggenggam tangan Maryam, seolah takut mengusik ketenangan yang ada. Air mata pun perlahan menetes dari matanya. Dengan suara yang bergetar namun penuh kasih, Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera untukmu, wahai ibu. Malam telah berlalu dan siang kini telah tiba. Telah tiba waktunya kita kembali melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Namun Maryam tetap dalam diamnya. Saat itu, Nabi Isa masih belum menyadari bahwa ibundanya telah wafat. Ia belum mengetahui bahwa ruh yang suci itu telah lebih dahulu kembali kepada Allah, meninggalkan jasad yang berdiri tenang di mihrabnya. Melihat peristiwa yang begitu mengharukan, para malaikat pun turut menangis. Suara tangisan mereka menggema di langit dan menyelimuti bukit-bukit di sekitarnya, menciptakan suasana duka yang suci dan penuh kesedihan.
Mendapati para malaikat menangis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan sebuah pertanyaan. Wahai para malaikatku, mengapa kalian menangis? Para malaikat menjawab dengan penuh ketundukan. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi darimu di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Tiba-tiba terdengarlah suara yang dipenuhi kelembutan, suara yang menenangkan hati dan menenteramkan jiwa. Suara itu datang bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menguatkan. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Wahai Isa, janganlah hatimu bersedih. Sesungguhnya ibumu telah Aku muliakan dengan kemuliaan yang besar. Ia telah kembali kepadaku dalam keadaan ridha dan diridai. Aku telah menyiapkan pahala yang besar bagimu karena kesabaranmu. Mendengar firman itu, Nabi Isa alaihi salam mengangkat kepalanya. Air mata masih mengalir di pipinya. Dengan suara yang dipenuhi kesedihan dan kerinduan, beliau berkata, Siapakah yang akan menemaniku dalam kesendirian? Siapakah yang akan menghiburku dalam kesunyian ini? Dan siapakah yang akan membantuku dalam ibadah jika bukan ibuku tercinta? Melihat kesedihan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada bukit-bukit di sekitarnya agar memberikan nasihat. Maka bukit-bukit itu dengan izinnya seolah berkata, Wahai Isa, mengapa engkau merasa gelisah? Tidakkah engkau masih memiliki Allah sebagai pelindung dan penghiburmu? Sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pendamping. Mendengar nasihat itu, Nabi Isa pun berusaha menenangkan hatinya. Ia menarik napas panjang, menyerahkan segala kesedihan hanya kepada Allah Ta'ala. Perlahan ia kembali menguasai emosinya dan menerima ketetapan Rabb-Nya dengan penuh keimanan. Setelah itu, Nabi Isa turun dari bukit menuju perkampungan kaum Bani Israel. Di dalam hatinya tersimpan niat yang tulus. Ia hendak meminta bantuan penduduk desa untuk membantu menguburkan jenazah ibundanya. Namun di luar dugaan, penduduk kaum Bani Israel menolak permintaan Nabi Isa. Ketika beliau menyampaikan maksudnya dengan penuh kerendahan hati, wajah-wajah mereka justru dipenuhi keraguan dan ketakutan. Salah seorang dari mereka berkata, mewakili yang lain, Wahai Isa, kami tidak berani menaiki bukit itu. Sejak lama bukit tersebut dikenal sebagai tempat yang berbahaya. Banyak ular kecil maupun besar bersarang di sana. Kami takut nyawa kami terancam bila ikut bersamamu. Nabi Isa terdiam, hatinya pun terasa semakin berat. Dengan wajah yang tertunduk dan hati yang berserah, Nabi Isa meninggalkan perkampungan itu dan kembali menapaki jalan menuju bukit. Langkahnya perlahan. Setiap pijakan terasa berat, seolah tanah pun ikut merasakan kesedihannya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kebingungan. Bagaimana ia harus mengurus pemakaman ibundanya sendirian? Bagaimana ia harus menghadapi kehilangan yang begitu besar, sementara ia tetap harus tunduk pada kehendak Tuhan? Di tengah perjalanan itu, ketika angin berembus lembut di antara bebatuan, tiba-tiba datang dua orang pemuda yang wajahnya dipenuhi ketenangan dan cahaya. Dengan penuh kelembutan, keduanya menawarkan bantuan. Namun mereka bukanlah manusia biasa. Mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Isa memakamkan ibunda tercintanya. Salah satu dari mereka berkata, Wahai Isa putra Maryam, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Aku adalah malaikat Jibril dan yang bersamaku adalah malaikat Mikail. Kami datang membawa obat untuk menenangkan hatimu dan membawa kain kafan yang telah dipersiapkan oleh Tuhanmu. Ketahuilah, seluruh bidadari surga yang lembut dan mulia telah memandikan dan mengkafani jenazah ibumu dengan kain ini. Kemudian malaikat Jibril menggali tanah di atas bukit sebagai tempat peristirahatan terakhir Maryam. Setelah selesai, mereka bertiga melaksanakan sholat jenazah dengan penuh kekhusyuan, lalu menguburkannya dengan penghormatan yang agung. Di depan pusara sang ibunda, Nabi Isa bersimpuh, mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah ya Rabb kami, hanya Engkaulah yang mengetahui segala keadaanku dan mendengar setiap keluh kesah hamba-Mu. Tidak ada satupun urusanku yang tersembunyi darimu. Kini ibuku telah tiada,
dan aku tidak sempat menyaksikan saat-saat terakhirnya. Maka izinkanlah aku untuk mendengar suaranya untuk terakhir kalinya. Kemudian turunlah wahyu Allah yang mengizinkan Nabi Isa berbicara dengan ibundanya. Nabi Isa berdiri di hadapan makam itu dan berkata, "Salam sejahtera bagimu, wahai ibu." Tiba-tiba terdengarlah balasan salam dari dalam kubur. Dengan hati yang bergetar, Nabi Isa bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu di tempat peristirahatan dan kembalimu itu? Bagaimana keadaanmu saat menghadap Tuhanmu?" Ibunya menjawab dengan penuh kelembutan, "Aku memperoleh tempat yang terbaik di sisi Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku ridha saat aku menghadapnya." Lalu Nabi Isa bertanya lagi, "Wahai ibu, bagaimana rasa sakit sakaratul maut saat ajal menjemput?" Maryam menjawab, "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi dan rasul, hingga kini rasa pedih sakaratul maut masih terasa di tenggorokanku, dan kedahsyatan malaikat maut masih terbayang jelas di hadapanku. Maka sampaikanlah terus salam sejahteramu kepadaku hingga hari kiamat kelak." Demikianlah kisah wafatnya ibunda Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita suci yang bernama Maryam. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Doratun Nashihin sebagai pelajaran bagi hati yang ingin mengambil hikmah tentang kesabaran, kepasrahan dan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.